Oke. Awalnya tuh pasti begitu kan, karena untuk membuat satu brand yang benar-benar dipercaya orang kan itu butuh waktu dan butuh effort. Kan saya kalau mau nawarin sesuatu saya harus menguasai sesuatu kan gitu kan. Padahal di sini nggak ada background-nya interior design, nggak ada background-nya arsitektur, tapi nekat buat nawarin jasanya itu. Kliennya apa nggak tanya, takutnya kan ditanyain, kamu background-nya apa sih? Gitu. Nah itu convince kliennya gimana? Itu mungkin di sini audiensnya banyak yang pengen tahu juga itu kayak gimana convince-nya. Oh kalau aku selalu bilang nih sama klienku sebelum tanya, aku pasti selalu bilang bahwa saya background pendidikannya bukan ini gitu kan. Cuman dulu waktu masih ngejar Porto, pasti kita buatin dulu kan. Dibuatin dulu ininya, desainnya. Jadi sekarang kalau nggak kita buatin, kalau kita belum punya Porto ya siapa yang mau percaya, Van? Iya kan. Tapi udah itu mereka ada yang oke, ada yang enggak, biasalah waktu start awal kan. Nah kebetulan mungkin aku cuman beruntung aja Van gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kuncinya adalah kita pede dan yakin dengan kemampuan kita. Di situ pasti pada saat presentasi akan terlihat. Dengan begitu kita pede, pasti klien hanyut. Berarti awalnya ngalah dulu lah ya sama kliennya ya. Ngalah dulu misalnya ya udah tak bikinin dulu desainnya gitu. Oh iya, pasti tuh semua juga ngalamin tuh kan. Iya kan? Pasti bikinin dulu, udah dibikinin ditinggal lagi Van. Akhirnya nggak dibayar terus dipakai desainnya gitu. Pernah nggak ngalamin? Wah, sering banget. Awal-awal kayaknya semua hampir rata-rata ngalamin kayak gitu ya. Dan itu kan pelajaran buat next step. Terus next step-nya gimana tuh kok ngakalin kayak gitu? Ya setelah kita jalan, ya akhirnya ya lama-lama sekarang saya nggak akan buat apa-apa kalau belum ada kontrak. Gitu. Ya, memang jadi harusnya itu sih, memang. Iyalah, pasti kan klien, ya mungkin karena juga udah brandnya cukup dikenal, portofolionya udah ada, jadi ya mereka pasti mencari dan lumayan percaya. Udah ada bargainingnya berarti ya Mas ya? Iya. Boleh diceritain nggak nih? Mungkin ada sebagian juga yang belum tahu gitu. Putri Bali Desain sendiri lebih fokusnya tuh sekarang desainnya tuh ke arah tipe apa, fungsinya apa, dan klien-kliennya tuh kebanyakan apa tuh Mas? Oh kalau Putri Bali lebih banyak ke hospitality sih ya sekarang ya. Mungkin karena ya mostly rata-rata arsitek atau desainer di Bali, biro-biro arsitek atau desainer di Bali pasti proyeknya kebanyakan hospitality. Ya kan karena menjamur kan, benar-benar menjamur di Bali. Jadi lebih banyak ke situ sih kita. Kalau nggak hospitality ya F&B, restoran gitu pasti. Klien-kliennya aku lihat ada kayak Swiss Bell juga ya kan. Oh ya. Itu kan operator kan, kita kerjasama beberapa operator juga kan, ada Swiss Bell, ada Melia, kalau yang lokal ada Adiwana, sekarang lagi banyak jalan sama Adiwana ya. Sama bareng SAL juga, iya. Mungkin sama cocok ya, mungkin cocok kan ketemu di satu project yang kita sama-sama nggak kenal karena kita cuma kenal di sosial media aja. Gitu kan, aku ngelihat wah desain landscape-nya oke gitu kan segala macam. Terus mereka juga punya divisi arsitek gitu kan. Terus kita kerjasama di satu project, dipertemukan oleh si kliennya itu, wah cocok terus deh kalau ada project ya jalan bareng terus gitu.
Mungkin karena kalau saya lihat mungkin karena lebih ke personalnya ya. Jadi balik lagi sebenarnya kalau kita ngomong bisnis itu kan lebih ke personal, ke orang per orangnya. Jadi Iya. kita nggak lihat brandnya, nggak lihat apanya, tapi lihat orangnya siapa sih yang ngerjain, siapa sih gitu. Kalau ngobrol cocok, bisa connect, itu akan lebih mudah untuk. Iya, betul. Okay. Awalnya tuh pasti begitu kan. Karena untuk membuat satu brand yang benar-benar dipercaya orang kan itu butuh waktu dan butuh effort. Karena mungkin yang dilihat juga ya memang apa ya, passionnya tinggi di seni mungkin. Klien-klien juga kayak gitu, tiba-tiba nyariin gitu. Kita lucu-lucu kok, klien-klien itu tiba-tiba nyariin, begitu ngobrol gini. Aku cerita, aku bukan ini malah ketawa. Ini ada yang tanya nih, Mokhtar nih, mau tanya, berarti pas awalnya dikasih free design ya, memang tadi diceritain sama Mas Agung, desainnya awal-awal free, tapi itu juga bisa juga jadi bumerang karena nggak dibayar. Itu sebenarnya mungkin bukan free design ya, tapi lebih ke ilustrasi awal yang kita buatin. Jadi cepet-cepetan aja. Jadi misalnya sketsa. Bikin, ya kalau zaman dulu aku ngasih gambar tuh kan, bawa berapa lembar gitu, sketsa kurang lebih penampakan perspektifnya begini. Gitu. Kalau sekarang kan semua udah terbantu dengan software ya. Iya. Gitu. Jadi hanya beberapa scene saja yang kita liatin gitu awal-awal. Ya mungkin contoh, jadi mungkin bisa dibilang juga kalau kita desain satu hotel gitu, mungkin ini aku bikinin satu kamar dari angle sini aja gitu misalnya. Iya, bisa. Kira-kira seperti ini yang kita bisa sajiin seperti ini, tapi detailnya nggak dikasih kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya lebih ke, cuman kalau kita di arsitektur kan pasti denah yang kita buat kan, di situ yang mikir kan. Tetap aja perspektifnya sih ya bisa dari skate tangan gitu kan. Gitu. Cuman denah kan tetap mikir ya, skate tangan juga kadang-kadang dulu kan. Oh tapi yang disajiin denah atau perspektif aja? Wah kalau awal-awal sih pasti, kalau arsitektur kan pasti ada denahnya. Denah dan perspektif. Masih denah gitu berarti? Ya karena pertanyaannya itu. Dan kita juga antusias kan, namanya juga wah ngejar kontrak nih, ngejar project. Tapi dulu kita nggak berpikir tentang ini sih, lebih ke aku pribadi ya, partnerku beda. Gitu. Partnerku dia ngurusan keuangan dan manajemen, jadi sengaja mencari partner itu yang seperti itu, karena awal aku begitu belum kontrak aja aku udah semangat banget buat bisa. Nah dia yang ngerem biasanya. ngerem gimana nih biar nggak? Kalau jangan dilanjutin gitu. Biasanya aku udah liar gitu kan, langsung dia yang jangan dilanjutin dulu nih, belum kontrak nih, gini. Kalau aku nggak mikirin nominalnya tuh dulu, nggak mikir kan. Gitu. Ya kayak gitulah. Gitu. Sekarang mulai berpikir. Jadi kita juga sama-sama belajar ya. Aku belajar banyak juga dari partnerku kan tentang how to manage gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.